lah. Tanya kur, Hah? oh tanya kur, Nanti masjid. ketemu apa tadi? Oh, Masya Allah. Hah? Waalaikumsalam. Sehat? Iya Pak ini, sampai sak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum memulai silaturahmi kita yang indah di majelis ini, majelis yang biasa kita lakukan di setiap hari Ahad, yang mana tempat ini dikatakan oleh Nabi SAW adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak dipungkiri kita rasakan ketenangan di dalamnya, dan tidak ada tempat yang tenang di dunia ini kecuali di dalam majelis ta'lim yang mana dibahas tentang Allah dan Rasulullah. Oleh karenanya, sebelum kita memulai ini, marilah kita hadiahkan khususnya Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada pengarang kitab yang kita bacakan di setiap pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dari ilmu yang beliau sempatkan tulis untuk kita sebagai wasiat untuk kita. Karena jerih payah beliau sudah banyak sekali, sudah banyak meluangkan waktu beliau. Dan begitu juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pendahulu kita yang duluan dakwah masuk ke Lombok ini membawa agama Islam, yang mana jerih payah beliau tentunya lebih payah daripada kita orang, melawan orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tak suka sama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar bagaimana jerih payah beliau dan pahala-pahala beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, yang mana beliau juga bersusah payah untuk kita agar kita menjadi hamba Allah dan hamba Rasul yang disayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang tua kita yang telah meninggal dunia, kuburnya menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa kita. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirni wa 'inni ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul 'alim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan langkah kita, muliakan kaki kita, yang mana kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perjalankan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini, yang mana tujuan kita tak lain dan tak bukan untuk mengisi waktu antara maghrib dan isya ini untuk mencari ridha Allah dengan jalan menuntut ilmunya Allah. Yang mana dikatakan orang yang jalan dari rumahnya tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih dia bodyguard. Bodyguardnya bukan bodyguard yang orang-orang besar, bodyguardnya bukan peminum khamar, bukan orang yang suka maksiat, tapi bodyguardnya hamba Allah, hamba yang tidak pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikatnya Allah. Yang jaga kita dari rumah sampai sini yaitu malaikatnya Allah, hamba yang tidak pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mulianya kita di malam hari ini, jalannya kita dari rumah, bukan kita digelarkan karpet merah, bukan kita diarak-arak sama rombongan patroli, tapi yang digelarkan kita yaitu sayap-sayapnya malaikat. Ini mulia kita. Maka daripada itu sering-seringlah masuk ke tempat yang mana disebut namanya Allah, yang mana dibahas ilmu-ilmu tentang Allah. Karena ya jujur saja, tempat yang paling tenang di atas dunia ini masjid, kemudian yaitu majelis ta'lim. Kita rasakan itu semua. Tapi kadang-kala kita susah ya untuk datang ke tempat ini. Ada halangan, ada tantangan dan yang lain sebagainya. Biasa. Karena iblis diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya iblis tadi untuk menggeret anak Adam, untuk menyesatkan manusia supaya masuk ke dalam neraka. Kalau tidak bisa mengerjakan maksiat, minimal digiring dari sesuatu yang baik, yang besar fadilahnya, digiring ke fadilah yang kecil, fadilah yang lebih kecil. Dan ketahuilah duduknya antum di sini bagus sekali, yang mana sudah sering kita bahas, yaitu orang yang duduk di majelis ilmu lebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat ya. Dan kemudian lebih baik lagi kata Nabi SAW, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit ya. Kemudian ditambah lagi, lebih baik daripada mengubur 1000 jenazah. Kalau digabungkan 3 ini, dibandingkan dengan duduknya antum di sini, lebih bagus antum duduk sini daripada mengerjakan yang 3 ini. Bayangkan bagaimana besarnya fadilah, bagaimana besarnya keutamaan orang duduk di majelis ilmu. Oleh karenanya, marilah sempatkan diri kita duduk, datang ke majelis ilmu dimanapun kita berada, bagaimanapun susahnya. Walaupun kita duduk di majelis tersebut kita tidak faham, walaupun. Karena apa? Minimal kita dapat duduk bersama orang saleh. Minimal kita dapat memandang wajah orang saleh. Semoga dengan niat kita di sini, walaupun kita belum bisa pintar, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang besar sekali, yaitu nikmat umur, nikmat kesempatan dan nikmat iman. Yang mana nikmat-nikmat ini sangat berharga sekali ya untuk kita. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang harus selalu kita tiru, nabi yang harus selalu kita ikuti gerakannya, perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala seorang muslim mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya kenali sunnahnya Nabi, cari tahu mana sunnahnya Nabi, karena kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini bagi yang enggan masih melaksanakan sunnah Nabi, ini saya kasih tahu. Nabi itu siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi itu diutus untuk orang Islam, untuk seluruh alam. Nabi diutus untuk kita. Dan Nabi membawa wahyunya Al-Quran. Al-Quran pedoman untuk manusia. Ya, bukan hanya untuk Islam, tapi untuk umat manusia. Ya. Jadi yang ciptakan kita ini siapa, Pak? Bu? Allah. Ya, yang ciptakan kita ini Allah. Ini supaya kita girah melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan pedoman kepada umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sayangnya kita banyak di antara kita membaca tapi tidak tahu artinya. Ya, sayang kita, ya, sayang sekali. Mudah-mudahan kita bisa sempat untuk belajar Al-Quran dan bagaimana bisa memahami Al-Quran. Kalau bukan kita, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi tatkala kita membeli satu alat, entah itu sinsu ataupun alat-alat apapun itu, ya, kita membeli satu alat, ya, ataupun membeli satu makanan, ya, pasti ada cara penyajiannya. Ketika kita membeli alat elektronik, ya, alat elektronik contohnya, pasti ada buku petunjuk cara pemakaian barang tersebut. Ada caranya. Yang mana kalau kita ikuti petunjuk tersebut, barang kita akan sesuai dengan kebutuhannya, akan sesuai dengan kegunaannya, dan barang tadi akan awet sesuai dengan yang dikatakan oleh pembuat si barang tersebut. Ya, kalau kita gunakan, misal ini yang sering saya contohkan, yaitu contoh-contoh, ya semuanya kita tahu Magicom. Ibu-ibu tentunya tahu, bapak-bapak ada yang tidak tahu? Ada yang belum tahu Magicom? Tahu semuanya ya? Ya, tahu ya. Jadi Magicom ada yang bisa untuk masak 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 15. Tergantung, ada kapasitasnya, ada tulisannya. Nah, jadi tulisannya tadi, tapi biasanya pasti ada lebihnya. Ya, ada lebihnya untuk dia masuk air ataupun untuk menjaga barang tersebut. Biasanya bisa kita melebihi daripada kapasitas, bisa. Ya, ada kapasitas, bisa kita melebihi kapasitas. Tapi tatkala kita melebihi kapasitas penggunaan, maka barang tersebut akan cepat rusak. Tatkala hamba-hamba Allah, tatkala umat-umatnya Nabi melebihi batas, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku yang melebihi batas, yang mana batasannya adalah keharaman-keharaman Allah. Sudah ada batasan tapi masih dilanggar. Disuruh begini tapi masih saja dilanggar. Dilarang begini masih saja dilanggar. Maka orang-orang tersebut
dia akan seperti magicom tadi, cepat rusak hatinya, cepat rusak anggota badannya, cepat rusak dirinya, karena tidak menuruti apa perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kalau kita tidak tahu bagaimana Al-Quran yang diturunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, gampangnya tinggal kita ikuti bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu, katanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya dengan sahabat, wahai Aisyah, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimanakah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, semua yang dikerjakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua plek Al-Quran. Jadi tinggal kita ikuti. Nah, istilahnya dia instruktur kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita mau ke Cakra, tapi kita tidak tahu jalannya ke Cakra, ikuti saja motor yang mau ke Cakra. Ikuti saja bagaimana caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dilakukan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Al-Quranul Karim. Karena Nabi itu tidurnya bukan karena hawa nafsu, minumnya bukan karena hawa nafsu, berbicaranya bukan karena hawa nafsu. Semua yang dilakukan Nabi tidak karena hawa nafsu. Dan ini jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi berbicaranya saja, bicaranya Nabi bukan karena hawa nafsu, tidak mau dipuji bukan karena mau banyak-banyak umat, enggak. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari perkataannya Nabi, semua yang dilakukan sama Nabi, baik minum, tidur, makan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya atas dasar petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang melakukan petunjuk itu tadi, maka dialah yang akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka daripada itu sering kita lihat ya tentang penelitian para dokter-dokter yang meneliti tentang Al-Quran, yang meneliti tentang sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kagum dengan sunnahnya Nabi, mereka kagum dengan bagaimana ajaran Islam. Kaget dia, kok ini bisa menceritakan sesuatu yang orang ini tidak tahu apa-apa. Loh, yang ngabarkan dia ini yang ciptaan kita, yang ngabarkan Nabi ini yang menciptakan manusia. Tentunya pasti sangat tahu. Maka daripada itu, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan tunggu apa kata dokter, jangan tunggu apa kata profesor tentang sunnah Nabi, tentang bagaimana yang ada di dalam Islam. Yakini saja, kerjakan saja, karena semua itu berdasarkan daripada Nabi dan sumbernya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada penelitian yang bilang, hebat Islam, udah 1400 tahun yang lalu kita diajarkan, ya Pak ya. Nah, daripada itu cari bagaimana, saya ini mau begini, bagaimana sih yang baik? Saya ini kebetulan berdagang, bagaimana cara? Saya ini bertani, bagaimana cara bertani yang tepat di dalam Islam? Semuanya ada di dalam Islam. Antum mau cari bertani, ada, berdagang, ada, semuanya ada. Menjadi pemimpin ada, menjadi hakim ada, semuanya komplit di dalam Islam. Bahkan saking hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana cara ke kamar mandi. Ini sampai-sampai diajarkan kita masuk ke kamar mandi, bagaimana caranya, keluarnya bagaimana. Nah, ini saya mau ceritakan. Ada orang penasaran, yaitu orang daripada orang non-muslim penasaran. Loh, kok orang Islam ini, nabinya dia ini, pemimpinnya dia, ya, orang yang mengajarkan dia ini kok sampai-sampai ke kamar mandi diajarkan, ya. Padahal dia mau masuk pakai kaki kanan, mau masuk pakai kiri, terserah. Atau dia mau nyelontak langsung pakai dua kakinya, terserah. Ya, mana-mananya dia bisa. Kok masuk ke kiri, ketika ke tempat yang tidak baik masuk ke kaki, pakai kaki,
Ketika masuk ke tempat yang bagus, masuk pakai kaki kanan. Kenapa? Diteliti bertahun-tahun, akhirnya dia temukanlah rahasia yang mana rahasia ini memang sudah diketahui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tatkala manusia dijemput ajalnya oleh malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa, maka tatkala itu nyawa tersebut akan dicabut dimulai dari kaki kanan. Maka tatkala kita masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, yang sakit kaki kanan. Tatkala misal kita dijemput ajal kita, maka ini lemah, kita akan jatuh ke arah luar kamar mandi dan kita tidak akan meninggal di dalam kamar mandi. Tatkala kita masuk ke dalam masjid, masuk dengan kaki kanan, nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam masjid dan meninggal di tempat yang mulia. Hebat enggak sunnahnya Nabi, Pak? Bu? Hebat enggak? Nah, mulai dari saat ini maka gunakanlah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus tahu apa kata dokter, tanpa harus tahu apa kata profesor, yakini saja. Ya. Makanya kata orang tua dulu, nurut. Selamat kita kalau nurut. Maka nurutlah apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pembahasan daripada hadis lanjutan yang kita akan bahas, yaitu tentang menasihati. Duduknya saya di sini, hadirnya saya di sini. Di sini banyak sekali bapak-bapak yang mana jauh lebih umur daripada saya, ya. Yang mana ada yang seumuran dengan ayah saya, ada seumuran dengan kakek saya, ada juga yang seumuran dengan kakak saya, ada juga yang seumuran dengan adik-adik saya. Begitu juga ibu-ibu yang ada di sana, ada yang seumuran dengan ibu saya, ada yang seumuran dengan nenek saya. Ya, tapi ini bukan berarti saya merasa lebih mulia daripada antum semua. Karena tugasnya kami sebagai pendakwah yaitu menasihati. Ya, menasihati antum semua. Yang mana kata Nabi SAW, ad-din, agama ini yaitu an-nasihah, yaitu nasihat. Tatkala kita menasihati saudara kita, jangan pernah, wahai saudaraku, ya, wahai saudaraku yang beriman, jangan pernah merasa lebih mulia daripada kawan kita yang kita nasihati. Ini pesan dari guru saya. Beliau mengatakan, bedanya saya sama kalian, saya cuman duluan tahu saja, kalian ini baru tahu dari saya. Yang saya dapatkan bisa saja dicabut sama Allah. Dan ini pernah terjadi, yang mana tatkala itu Al-Imam Al-Ghazali tatkala itu berjalan bersama murid-muridnya, bersama para murid-muridnya, Allah tampakkan satu pelajaran untuk murid-muridnya, pelajaran berharga. Yang mana tatkala itu Al-Imam Al-Ghazali berjalan sama muridnya, ketemu satu orang yang kumuh, yang bahkan di riwayat lain, di cerita lain diceritakan bahwa orang tadi ahlul maksiat, lalu menghampiri, memanggil Imam Ghazali, ya Ghazali. Oh bukan, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, maaf. Ya, dia mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir Jilani. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang yang top di zaman. Dipanggil, Syekh Abdul Qadir Jilani, am huwa qadir am ajiz. Ditanya sama orang ini yang kumuh ini, yang ahli maksiat ini, apa katanya, apakah dia mampu atau tidak mampu? Stoplah Syekh Abdul Qadir Jilani atas pertanyaan tersebut. Didiamkannya kudanya, kemudian dia menjawab pertanyaan orang tadi. Huwa qadir, dia mampu. Lalu bertanyalah kembali orang tersebut, am huwa qadir am ajiz, apakah dia mampu atau tidak mampu wahai Syekh Abdul Qadir Jilani? Atas pertanyaan tersebut Syekh Abdul Qadir Jilani turun dari kudanya. Kemudian lagi bertanya, am huwa qadir am ajiz, apakah dia mampu atau tidak mampu?
Pertanyaan ketiga membuat Syekh Abdul Qadir Jailani menangis dan bersujud sama Allah Subhanahu wa taala, menangis terseduh-seduh. Muridnya kebingungan lalu bertanya, "Wahai Syekh, pertanyaannya sama, lalu apa yang membuat engkau menangis? Apa membuat dia apa maksud daripada orang tersebut?" "Wahai murid-muridku, daripada orang itu yang pertama, apakah Allah mampu atau tidak mampu? Maksudnya apakah Allah mampu menerima tobatku orang yang seperti aku ini?" Tentu jawabannya mampu, karena rahmat Allah sangatlah luas. Mau besar bagaimanapun dosamu wahai hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Kemudian pertanyaan kedua, "Wahai Syekh, apa maksudnya?" Pertanyaan kedua yang membuat aku turun dari kudaku, yaitu maksud dari orang tersebut, apakah Allah mampu merubah aku yang hina ini menjadi seperti engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani? Tentu Allah bisa merubah orang yang awalnya hina menjadi mulia, bisa. Dan tatkala orang tadi taubat, yang mana awalnya derajatnya menjadi orang yang dibenci, berubah menjadi orang yang disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Dulunya dia taubat, dulunya dia maksiat, kemudian dia taubat, berubah julukannya menjadi orang yang disayang. Sebagaimana Allah firmankan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah cinta sama orang yang bertaubat. Sayang Allah sama orang yang taubat. Yang dulunya Allah benci menjadi Allah cinta. Kemudian pertanyaan ketiga yang membuat aku menangis, yaitu, wahai Abdul Qadir Jailani, apakah Allah mampu membuat engkau yang mulia ini, engkau yang banyak ilmunya ini, bisa menjadi hina seperti aku? Dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat aku menangis. Karena Allah bisa mencabut kapanpun apa yang aku berikan. Kaya Allah bisa cabut, ilmu Allah bisa cabut, semuanya bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala tatkala kita merasa diri kita lebih mulia, tatkala diri kita merasa kita sombong. Yakinilah wahai hadirin, semuanya ini adalah pemberian daripada Allah. Maka tatkala kita menasihati saudara muslim kita, janganlah kita merasa diri kita lebih mulia dari orang tersebut. Ya. Nah, ini dimulai dengan bahasa daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita ini bersemeton. Ya, kita ini bersemeton. Ketika ada semeton kita, adik kita melakukan kesalahan, kita nasihati, bukan berarti kita lebih mulia daripada dia. Itulah posisikan kita seperti saudara. Ya, wahai adik, jangan kau begitu. Ya, jangan kau begitu, celaka. Abang dulu begitu. Begitu juga tatkala kita menasihati kawan kita, posisikan kita sebagaimana dia saudara kita. Bukan merasa diri kita lebih bangga daripada dia, lebih pintar daripada dia. Makanya sering kita menasihati orang tidak masuk ke hatinya, karena tidak dari hati. Apa yang keluar dari lisan masuknya cuma sampai kuping. Yang keluar dari hati masuknya ke hati, itu katanya ulama. Makanya kadang-kadang sering penjahat saja nasihatin kita. Penjahat karena dia ahli maksiat, dia tahu, semeton dindim karena aku. Jangan inti kayak anak, katanya si penjahat-penjahat tadi. Dari hatinya kadang-kadang masuk dia ke hati kita. Karena dari hatinya, berapa banyak orang yang mengaku dirinya hebat, orang soleh, pinter, keluar dia dari mulutnya. Ya, keluar dari mulutnya tapi tidak masuk ke hati orang-orang. Ya. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki keluhan, ya, bapak-bapak yang memiliki keluhan anak-anaknya tidak mau dengarkan nasihat, ibu-ibu
yang punya anaknya yang tidak mau dengarkan nasihat, bapak-bapak yang punya istri yang tidak mau dengarkan nasihat, ibu-ibu yang suaminya tidak mau dengarkan nasihat, atau anaknya atau saudaranya yang tidak mau mendengarkan nasihat. Lihat bagaimana dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menasihati keluarganya, menasihati kawannya, saudaranya dan yang lain sebagainya. Tapi beliau tidak lupa berdoa kepada Allah. Dia tidak lupa mendoakan. Ini dakwah yang sebenarnya. Karena yang menciptakan dia, istri kita, suami kita, anak kita, yang buat dia Allah. Kata-kata kita ini belum tentu akan merubah dia. Ya. Lihat Nabi hidup bersama Abu Jahal. Berapa banyak dia sampaikan nasihat kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tapi tidak didengarkan. Tapi banyak daripada umatnya Nabi yang berubah karena doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dinasihati kawan kita, keluarga kita tidak bisa dinasihati, istri kita tidak bisa dinasihati, suami kita tidak bisa dinasihati. Doakan dia, minta sama yang ciptakan dia, karena yang berikan dia kepada kita yaitu Allah. Jangan lupa sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merubah orang tersebut. Karena yang memberikan hidayah itu Allah, bukan dari lisan kita. Oleh karenanya jangan pernah lupakan anak kita, istri kita di dalam doa-doa kita. Di sini di awal hadis, yang mana hadis ini dari Abi Ruqayyah Tamim bin Uwais Ad-Dari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Tapi lalu bertanyalah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, liman, untuk siapa nasihat tersebut? Dijawablah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lillahi, untuk Allah. Loh, kok nasihat untuk Allah? Bagaimana kita menasihati Allah? Maksudnya di sini kata para ulama, nasihat di sini yaitu untuk Allah, yaitu kita menjalankan hak-haknya Allah. Kita menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan nasihat. Ya, kemudian wali kitabih, dan juga untuk kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Haknya juga kita harus berikan, yang mana kita harus imani kitab-kitab tersebut dan kita harus jalani isi daripada Al-Quran. Di antara haknya Al-Quran juga kita harus muliakan Al-Quran tersebut dengan menaruh Al-Quran tersebut pada tempatnya dan tidak meletakkan sesuatu apapun di atas Al-Quran kecuali Al-Quran. Berapa banyak dari kita kadang-kadang mengaji naruh Al-Quran di lantai. Jangan Pak ya, beli rehan. Kalau tidak ada bawa dia, ya bawa dia. Kalah kita sama orang-orang Kristen tuh. Lihat kalau dia bawa Injil di kapongnya, Injilnya itu begitu caranya, kalah. Kita bawa Al-Quran kapong biar dia masuk ayat Al-Quran itu di dalam hati kita. Ya. Dan Al-Quran, muliakanlah Al-Quran. Mau hanya selembar ataupun hanya sehuruf, maka ini bukti keimanan seseorang tersebut. Ya. Kalau ada Al-Quran di bawah, ambil, taruh di atas. Ya. Jangan dilemparkan Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran. Begitu kemudian wali rasulih. Kemudian nasihat tadi juga untuk rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menasihati rasul-rasulnya Allah? Yaitu maksudnya di sini juga memberikan hak-haknya rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul-rasul yang terdahulu kita wajib imani, dan yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaiknya dan seharusnya kita ikuti. Ya, inilah
maksudnya yaitu nasihat untuk Rasul. Dan juga wali a'immatil muslimina wa ammatahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat tersebut untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, menyeluruh, ya, untuk semua orang Islam, nasihati mereka, ya. Dan bagi orang yang dinasihati, ya, harus diterima, ya, kalau bisa diterima. Ketika ada kawan kita menasihati kita, terima. Atau menegur kita atas kesalahan yang kita perbuat, terima. Berarti dia masih sayang sama kita. Ibarat kata orang yang menegur kita, menasihati kita, memberitahu kita atas kesalahan ini ibarat orang yang ada binatang berbahaya di badannya. Lalu dikatakan, ada kalajengking itu ada di badan kau, buang dia. Bisa jalani hal tersebut. Kita mati, maka itulah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat daripada orang-orang yang baik. Oleh karenanya, hidupkan hati kita dengan cara memperbanyak istighfar, ya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, lagi 9 menit, ya. Yang 9 menit ini kita gunakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hamba yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana ada orang yang melakukan kemungkaran, ya. Inti daripada pertanyaan yang tadi yaitu bagaimana tatkala ada orang yang melakukan kemungkaran, bagaimanakah tindakan kita? Tindakan yang pertama, yang mana sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tatkala kita melihat kemungkaran, kalau memang bisa kita dengan kekuatan kita, kalau bisa, maka cegahlah perbuatan kalau bisa. Tidak bisa, maka dengan ucap. Tidak bisa, maka paling tidak benci di hati kita. Maka tatkala ada seseorang yang melakukan kemungkaran dimanapun saja, ya, dimanapun, yang mana tatkala orang tersebut melaksanakan kemungkaran, tidak bisa tentunya kita mau ikut ke sana, mau nasihatin dia juga tidak bisa. Percuma kita mau nasihatin dia, mau dari mana kita mau nasihat? Kita mau kirim surat, kalau nyampe juga. Kita mau WhatsApp, tidak tahu nomornya juga. Ya. Nah, setidaknya kita benci dengan hal yang dilakukannya tersebut. Ini bukti bahwa kita tidak senang dengan hal yang dilakukan orang tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa hewan tatkala Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dibakar oleh raja di saat itu. Nabi Ibrahim dibakar. Beberapa hewan membawakan air
ya, membawakan air untuk memadamkannya. Walaupun itu tidak bisa, tapi ini bukti bahwa anak ini tidak mau seperti yang lain dan aku menolong ini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bukti, ada yang menunjukkan bahwa kita ini tidak setuju dengan hal tersebut. Jangan seperti cicak yang mana ditiupnya api tadi biar dia tambah besar. Tunjukkan kebencian kita terhadap hal kemungkaran tadi. Ana tidak suka ana dengan hal tersebut. Cukuplah dengan hal tersebut kalau memang kita tidak bisa melaksanakan yang pertama dan kedua tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimanakah tatkala kita membaca Fatihah kita tujukan pada diri kita sendiri. Ya. Fatihah tadi tentunya yang akan mendapatkan faedah daripada Fatihah yang membaca itu yang utama adalah orang yang membaca. Tanpa kita mau niatkan untuk diri kita, karena kita yang membaca pasti kita yang akan mendapatkan yang utama. Tapi agar lebih bagusnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tata cara yang baik dan benar bagaimana hal tersebut bisa enak. Ya, bisa benar-benar enak. Di antaranya tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berwudu tentunya, kemudian menghadap kiblat dan menundukkan kepala dan berzikir bukan hanya di lisan saja tapi juga di hati dan merasa diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu tadi maka apapun zikir yang kita baca akan menerangi hati kita. Akan menerangi jiwa kita daripada hal-hal yang kotor-kotor tadi. Begitu Pak. Iya. Apa? Membaca zikir tidak tahu artinya. Oh, membaca Al-Quran tidak tahu artinya. Bagaimana bagi kita yang membaca Al-Quran tidak tahu artinya? Ya tidak masalah. Yang jelas kita mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya orang yang hanya bisa membaca tapi tidak mengetahui, inilah kita orang-orang yang dijauhkan dari hal-hal yang bagus itu, hal-hal yang baik. Kita bisa membaca misal kayak tulisan yang ada di buku tadi, elektronik yang kita apa maksudnya ini bahasa begini, bahasa Inggris. Bisa kita baca, tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Ada tulisannya komposisi mengandung babi, tidak kita tahu apa yang ternyata ada babinya. Tidak kita tahu karena kita tidak mengenal bahasanya. Akhirnya kita kaken dia. Tapi kalau kita paham artinya maka kita akan selamat dengan hal tersebut. Inilah makanya tujuannya orang-orang barat yang mana ingin menjauhkan anak-anak muslim, orang-orang Islam dari petunjuk yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya kita dijauhkan, dibuat kita tidak senang sama bahasa Arab atau tidak ada girah mau belajar bahasa Arab. Padahal indah bahasa Arab ini, indah sekali. Dan semua bahasa tentunya indah. Dan di dalam sebuah bahasa, makanya ulama tafsir itu dia berbeda tafsir-tafsirnya Pak. Seperti begini. Kayak misal saya mau tanya sih, ini sering saya tanyakan, kira-kira kajuman itu apa artinya? Kajuman. Apa kalau di bahasa Indonesia kan? Sombong. Ada yang lain lagi penafsirannya tentang kajuman? Udah pas kira-kira bahasa kajuman itu kita artikan sombong? Nah ini ada lagi. Banyak bisa kita artikan banyak. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Ada bahasa yang mana enggak, dia bukan gitu maksudnya. Misal orang Jawa belajar bahasa Sasak. Kajuman, apa kajuman? Sahibnya bilang begini, enggak dia begitu. Iya tapi maksudnya sama. Tapi andai kita tahu bahasa Arab dengan baik dan benar, maka kita tahu maksud daripada
Al-Quran yang diturunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tadi, ya, kita akan tahu dia benar-benar. Oleh karenanya, ayo belajar bahasa Arab. Belum telat Pak ya, belum terlambat. Sekarang kita mulai, ya, dan sekolah tidak tutup. Tidak ada syarat di pondok, ya, di pondok dimanapun antum belajar majelis ta'lim, tidak ada tutupnya pendaftaran untuk majelis ta'lim, tidak ada. Datang saja, yang penting mau. Nah, ini, ya, belum telat. Kalau kita kayak macam saya umur sudah 36, mungkin saya menangkap bahasa Arab. Yang saya pahami cuma artinya aja, misal alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Gimana ya Ustaz? Kalau kata per kata tidak mungkin untuk saya. Gimana itu? Bisa, semua bisa. Ya, yang saya ceritakan ada salah satu tokoh tukang sapu dulunya nih, yaitu di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Dia tukang sapu. Dia cemburu melihat orang yang ada di sana. Umurnya sudah 70 tahun, di atas itu. Cemburu dia ngelihat orang yang belajar tadi. Masa anak tidak bisa kayak dia? Makanya julukannya dia di dalam Islam tuh Syekhul Islam. Orang yang sudah tua di dalam Islam. Tergantung bagaimana kita mau atau tidak. Dan beda bahasa Indonesia dengan bahasa terjemahan dengan bahasa Arab yang tadi. Bapak asli Lombok bukan? Misal di dalam bahasa Jawa apa ya? Ya, di masing-masing bahasa ada yang susah untuk diterjemahkan di dalam bahasa tadi. Yang mana memiliki arti-arti banyak gitu. Apa kalau dalam bahasa Jawa ya? Susah anak mau gambarkan kalau dalam bahasa Jawa. Karena anak bukan orang Jawa juga. Nah, itu bingung anak. Tadi kayak misal tadi kayak kajuman kalau dalam bahasa Lombok. Kalau dalam bahasa Jawa, mungkin kalau ada yang orang Jawa di sini bisa contohkan kayak bahasa saya tadi. Mungkin bisa dicontohkan sesama teman Jawanya atau yang paham Jawa. Ya, nanti dicontohkan. Beda dia, Pak. Ibarat kata kayak kita bahasa Indonesia saja. Air di dalam bahasa Indonesia artinya air. Air adalah minuman yang bening. Ya. Tapi seni yaitu adalah keindahan dan yang lain sebagainya. Tatkala digabungkan menjadi satu, maka dia berubah arti. Air seni jadinya kencing, lain dia jadinya. Dan dia ada yang bahasa tadi dia memang berbeda. Itulah keindahannya bahasa. Berbeda dia. Itulah makanya antum buka tafsir dia berbeda maknanya. Enggak, begini loh, begini. Itu makanya karena indahnya bahasa ini. Mereka memiliki ilmu-ilmu bahasa yang kita tidak miliki. Kalau antum tahu, maka antum tahu bagaimana hebatnya bahasa Al-Quran. Coba antum baca surat Toha. Lihat apa artinya? Iya, tapi ini yang membuat siapa masuk? Sayyidina Umar. Apa ini? Hal ini bisa membuat guncangan di dalam hatinya Sayyidina Umar dan dia mengatakan ini bukan kalam manusia, tapi ini itu bahasa dari Tuhan. Sampai-sampai begitu bahasanya. Dia tahu. Karena apa? Karena dia mengerti bahasa, bukan ini bahasa dari manusia. Saking indahnya bahasa ini. Ini jelas bukan bahasa buatan manusia. Nah, itulah yang membuat kita berbeda dengan orang yang mengetahui bahasa Arab. Ya. Begitu, Pak. Dan ada cerita juga, cerita yang lain. Tapi ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita ceritakan ini tentang cerita yang sering ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak kita tutup majelis ini dengan cerita, yaitu cerita orang yang tidak terlambat untuk belajar. Ya, tidak terlambat untuk belajar. Jadi satu ketika ya, ada seseorang meninggal dunia. Jadi di bagian Arab sana biasanya tukang kubur dia ikut masukkan jenazah juga. Tidak kayak di sini keluarganya yang masuk ke dalam kubur. Ada satu pekuburan ini, cerita ini banyak sekali diceritakan oleh para ulama dan banyak keturunannya menjadi ulama. Tukang kubur ini kalau di bahasa Arab kan al-huffar.
yaitu artinya tukang kubur, bahasa Arabnya al-huffar. Dan anak keturunannya memakai gelar daripada kakeknya ini dari al-huffar. Beberapa ada jadi tokoh-tokoh besar. Jadi dulu tukang kubur ini didatangi sama seorang ibu-ibu. Ya, didatangi sama ibu-ibu. Dia bilang, "Wahai bapak, buatkan satu liang untuk anakku." Akhirnya ya namanya tukang kubur ya dibuat. Dikedok kubur tadi, ya kayak biasa ya dibuatlah kubur. Enggak besar-besar, 2x1, enggak ada yang 4x4, ya. Enggak ada, sama tetap 2x1. Dibuatlah dia seperti biasa. Kemudian datanglah jenazah tersebut dengan iring-iringan yang enggak banyak orangnya. Enggak banyak orang yang ikut. Di pikirannya orang penggali tadi, di hatinya, oh dia bukan orang besar. Tidak banyak orang yang mengantarkan jenazahnya dia, berarti dia orang biasa-biasa saja. Tatkala itu turunlah si penggali kubur tadi masuk ke dalam liang, dan tatkala diturunkan jenazah tersebut, si penggali kubur itu kaget melihat sesuatu yang dinampakkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia lihat jenazah tadi ya dijemput sama seseorang yang berjubah putih, berkuda putih, dan kuburan tadi luas. Ya, luas sekali. Pingsan si penggali kubur. Untung tidak diikut ditumput. Hampir-hampir diikut ditumput. Akhirnya bikin kerepotan orang lain, dia yang diopong. Ya, dia yang diopong si penggali kubur tadi. Bangun dari pingsannya tadi, mau bertanya tapi keluarga sudah tidak ada. Keluarga dari jenazah tadi sudah tidak ada. Akhirnya subhanallah di beberapa bulan atau hari selanjutnya ya, datanglah ibu yang sama. Ibu yang sama tadi kemudian meminta kepada si penggali kubur itu untuk menggali kubur untuk anaknya juga yang lain. Akhirnya digalilah kuburan, kemudian datanglah iring-iringan seperti yang sebelumnya, disambutlah jenazah tadi, dan hal yang terjadi pada orang yang pertama terjadi juga pada orang yang kedua. Tapi karena sudah pengalaman jadinya tidak tinjau dia. Ya, tidak dia kaget. Anak sudah lihat yang pertama itu. Ya, akhirnya diambil, kemudian dia tumput si jenazah tadi, ya. Kemudian dia lari cari si ibu tadi, bertanya apa sih amalan daripada anaknya tersebut. Akhirnya dia tanyalah, "Wahai ibu, sungguh hebat anak Anda yang pertama dan kedua. Apakah amalan daripada anak Anda yang pertama dan kedua?" Apa jawab ibu tadi? "Anak-anak yang pertama adalah seorang penuntut ilmu, yang mana mengerahkan jiwanya untuk mencari ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ibu bagaimana?" Anak-anak yang kedua bukan seorang penuntut ilmu. Dia orang yang biasa-biasa, tapi saudaranya yang pertama dibantu oleh saudaranya yang kedua. Dia yang membiayai orang yang pertama, saudaranya tadi. Makanya dia mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan anaknya tadi, sama yang didapatkannya tadi. Kalau memang kita tidak bisa mencari ilmu, maka mari bantu penuntut-penuntut ilmu yang ada di luar sana. Pondokkah atau majelis ta'limkah ataupun siapa-siapa yang ada di luar sana. Ayo yang diberikan keluangan uang, banyak uang, maka ayo antum ini ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agama Allah dengan uangnya antum. Ya, karena nasihatnya antum tidak diharapkan. Ya, kalau nasihatnya orang kaya kita tidak minta. Tidak minta kita nasihatnya. Sudah cukup kita nasihat dari orang lain. Ya. Oleh karenanya yang kita harapkan dari orang kaya uang. Betul enggak, Pak? Ya, betul enggak? Betul. Ya. Tidak berharap, sudah saya beramal, sholat, sedekah dan yang enggak dia yang kita melihat. Ya, enggak. Kalau itu memang itu, tapi yang afdal untuk orang yang amal yang paling afdal untuk orang kaya, ya ini bagi orang kaya
yang ada di sini ataupun yang menonton, amalan yang paling afdal dilakukan sama orang kaya adalah bersedekah. Ini amalannya, ya, bukan sembahyang, bukan puasa, ya, bukan. Tapi amalan yang paling bagus adalah bersedekah. Kalau orang alim baru dia mengajar yang paling afdal. Nah, ini kita yang tidak punya uang disuruhnya kita ikut bersedekah. Nah, ini yang banyak kepengnya. Nah, akhirnya si Hufar tadi mengerahkan semua sisa waktunya menjadi orang alim. Dia belajar terus, akhirnya dia menjadi ulama top di masanya tadi. Ya, si penggali kubur tadi akhirnya berhenti, sudah anak jadi tukang kedok kubur katanya. Nah, anak mau juga kayak orang yang tadi. Tapi bagi yang ada di sini yang bagian kedok kubur, jangan enggak jadi kedok kubur, nanti enggak ada yang ngedok kubur ya. Kesian nanti. Akhirnya kalau ada yang meninggal lah kita ngedok-ngedok sendiri. Wallahu alam. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina at-taubah taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' fadlan wa judan minna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi adada tasri surbi walhamdulillahi fil badri wa tanah